Hai Crash Troopers, Bambang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Banyak banget makanan yang terbuat dari hewan ekstrim di dunia. Dari bentuknya yang menyeramkan, ternyata tetap saja banyak yang penasaran menyantapnya. Kalian tahu nggak sih guys, kalau kuda laut itu sebenarnya adalah ikan? Menurut peneliti, kuda laut digolongkan sebagai jenis ikan karena ia berenang menggunakan sirip dan bernapas lewat insang. Bentuknya yang unik ini bikin dia beda dari ikan lainnya. Selain itu, kuda laut jantanlah yang bertugas melahirkan. Dalam prosesnya, kuda laut betina menyimpan telur di dalam kantung yang berada pada dada si jantan. Kemudian akan dibuahi selama 10 hari sampai 6 minggu. Namun, kabar yang mengejutkan, hewan laut ini semakin terancam punah. Setiap tahunnya setidaknya 20 juta kuda laut ditangkap untuk dijadikan obat dan makanan. Biasanya di Cina dan Jepang, kita banyak menemukan kuda laut menjadi santapan. Mereka akan membelah kuda laut itu layaknya membersihkan ikan dan membuang isi perutnya. Setelah dibersihkan, kuda laut ini dibumbui dan digoreng kering dengan minyak panas. Nantinya kuda laut goreng ini bisa langsung disantap. Bahkan kuda laut berkhasiat sebagai obat kuat bagi pria. Selama ini, kita sudah tahu ya guys, kalau ikan buntal memiliki racun dalam tubuhnya. Disebut sebagai ikan buntal karena ia bisa menggembungkan tubuhnya saat mendapat ancaman dari musuh. Nah uniknya, ikan buntal ternyata bisa menggembung hingga 3 kali lipat ukuran aslinya loh guys, dengan cara menghisap banyak air melalui mulutnya. Meskipun beracun, faktanya ikan buntal ternyata kerap dijadikan santapan di Jepang. Namun cara memasaknya harus hati-hati dan dilakukan oleh chef berpengalaman. Ikan buntal bisa dimakan dengan aman karena racun ikan ini terkonsentrasi di beberapa organnya, misalnya liver dan indung telur. Makanya saat proses memasaknya, ikan buntal akan dibersihkan dan organ-organ beracunnya akan disingkirkan supaya nggak keracunan. Nantinya ikan ini biasanya akan dipotong filet dan dicelupkan ke saus soyu atau dijadikan sup. Ada yang tertarik mencobanya? Bagi siapa saja yang melihat ikan ini pertama kali, pasti langsung bergidik ngeri. Wujudnya yang seram dengan gigi bergerigi dan menyerupai kodok hitam gepeng ini menarik perhatian. Meskipun tampilannya mengerikan, ikan monkfish atau dikenal dengan nama ikan biksu ini ternyata punya rasa yang lezat. Daging ikan ini memiliki tekstur padat, mirip lobster. Namun, cara membersihkannya cukup sulit karena harus dikuliti terlebih dahulu. Biasanya ikan ini dihidangkan secara gourmet. Nggak cuma dagingnya aja, dalaman si ikan ini juga bisa dikonsumsi dengan cara dipanggang atau dikukus dan dimakan dengan saus. Tapi sebaiknya lupain dulu ya wujud menyeramkan si ikan dalam keadaan hidup, ntar nggak jadi makan lagi. Dikenal dengan nama si lampreys, ikan ini sekilas mirip belut kalau sedang menutup mulutnya. Tapi saat ia membuka mulutnya untuk mencari mangsa, terlihat ratusan gigi-gigi terpancang setajam silet. Meski sempat dinyatakan hilang pada tahun 1900-an, hewan yang bisa tumbuh sampai 3 meter ini kembali ditemukan dan malah banyak diburu untuk dijadikan kuliner. Meskipun bentuknya menyeramkan, ikan lamprey ternyata nggak berbahaya untuk manusia. Biasanya ikan ini dijadikan santapan karena memiliki tekstur yang gurih. Cara membersihkan dan memasaknya juga cukup unik. Meskipun sudah dipotong, ikan ini tetap meliuk-liuk hidup. Biasanya lamprey disajikan dengan campuran bumbu dan dipanggang. Kalian ada yang udah pernah lihat hewan yang satu ini belum guys? Hewan ini bernama Isopoda atau dikenal juga dengan sebutan kutu laut. Isopoda masuk ke dalam kategori krustasea dan masih berkerabat dengan udang dan kepiting. Dia hidup di bawah laut dan ukurannya bisa tumbuh lebih panjang dari seekor kucing. Hewan berukuran besar ini dari tampilannya aja udah cukup nyeremin ya guys. Tapi siapa sangka, ternyata hewan ini sering dijadikan santapan. Tapi sebelumnya, Isopoda ini dibersihkan dahulu dengan cara dipotong kepalanya dan direndam di air es. Setelah itu kaki-kakinya dipotong terlebih dahulu guys. Ya mungkin kayak lagi bersihin lobster gitu. Setelah itu dagingnya diambil dan bisa dibuat untuk bahan campuran nasi goreng atau dimakan langsung setelah direbus. Kelihatannya sih enak ya guys.